Kasus Sampang Madura pada tahun 2012 adalah salah satu konflik yang memperlihatkan ketegangan antara Sunni dan Syiah di Indonesia. Konflik ini tidak hanya menggambarkan perbedaan ajaran agama, tetapi juga mencerminkan dampak sosial, budaya, dan politik yang muncul dari benturan ideologi. Agar lebih mudah dipahami, mari kita bahas kasus ini secara menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang Syiah di Sampang, Madura. Teman-teman sekalian, apa itu kasus Sampang? Kasus ini terjadi di Kabupaten Sampang, Madura, khususnya di Desa Karanggayam dan Beruran, Kecamatan Omben. Konflik ini melibatkan mayoritas masyarakat Sunni dan komunitas kecil pengikut Syiah yang dipimpin oleh Tajul Muluk. Masalah bermula ketika ajaran Syiah mulai diperkenalkan oleh Tajul Muluk, yang dulunya seorang Sunni. Dia menyebarkan ajarannya kepada beberapa warga setempat. Karena mayoritas penduduk Sampang berpegang kepada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni, ajaran ini memicu penolakan. Pada puncaknya, konflik berubah menjadi kekerasan, rumah-rumah warga Syiah dibakar. Beberapa orang terluka dan bahkan ada korban jiwa. Tajul Muluk sendiri kemudian dipenjara karena dianggap menyebarkan ajaran yang memecah belah masyarakat. Mengapa kasus ini terjadi? Ada beberapa alasan utama mengapa konflik ini muncul. Yang pertama, perbedaan ajaran agama. Sunni dan Syiah memiliki perbedaan mendasar, seperti Sunni menghormati seluruh sahabat Nabi, sedangkan Syiah menganggap sebagian besar sahabat Nabi termasuk Abu Bakar, Umar, dan Utsman telah kafir. Syiah memiliki konsep imamah, yaitu keyakinan bahwa hanya imam yang maksum, yaitu terjaga dari dosa, yang dapat memimpin umat Islam. Praktek seperti nikah mut'ah atau kawin kontrak dihalalkan oleh Syiah, tetapi ditolak oleh Sunni. Ajaran Syiah yang dibawa oleh Tajul Muluk dianggap menyimpang oleh masyarakat Sunni di Sampang. Yang kedua, kurangnya dialog. Tidak ada dialog yang efektif antara komunitas Sunni dan Syiah untuk mencari jalan tengah. Ketegangan ini akhirnya menumpuk dan memicu konflik fisik. Yang ketiga, pengaruh sosial dan budaya. Masyarakat Madura dikenal memiliki tradisi keagamaan yang kuat. Ajaran yang baru yang berbeda dianggap sebagai ancaman terhadap harmoni sosial dan nilai-nilai tradisional mereka. Teman-teman sekalian, untuk memahami mengapa ajaran Syiah ditolak oleh banyak masyarakat Sunni, di sini kita akan bawakan beberapa poin penting yang sering dikritik. Yang pertama, pandangan tentang sahabat Nabi. Syiah percaya bahwa Ali bin Abi Thalib adalah pemimpin yang sah setelah Nabi Muhammad SAW. Mereka juga mengkritik para sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ini bertentangan dengan praktek Sunni yang menghormati seluruh sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah pernikahan sementara yang dianggap sah dalam Syiah tetapi dilarang dalam ajaran Islam Sunni. Praktek ini sering sekali dianggap merusak moral masyarakat. Yang ketiga, taqiyah. Syiah memperbolehkan menyembunyikan keyakinan mereka untuk melindungi diri. Bagi sebagian Sunni, ini dianggap tidak jujur dan mencurigakan. Yang keempat, konsep imamah. Syiah percaya bahwa para imam mereka adalah maksum, memiliki pengetahuan ilahi dan berhak memimpin umat. Ini dianggap sebagai penyimpangan oleh pihak Sunni yang percaya bahwa kepemimpinan ditentukan melalui musyawarah atau syura. Maka timbul sebuah pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi di Sampang? Konflik Sampang tidak hanya tentang agama, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan sosial dan politik.
Beberapa hal yang terjadi. Yang pertama, ketegangan internal keluarga Tajul Muluk dan saudaranya Roisul Hukama. Dulunya Sunni, namun Tajul Muluk kemudian memeluk Syiah. Hal ini menyebabkan konflik dalam keluarga mereka sendiri, yang akhirnya meluas ke masyarakat. Yang kedua, pengusiran dan kekerasan pada tahun 2012. Kekerasan mencapai puncaknya. Kelompok massa menyerang warga Syiah, membakar rumah-rumah mereka dan mengusir mereka dari desa. Banyak warga Syiah akhirnya mengungsi. Yang ketiga, peran negara. Pemerintah dianggap tidak mampu menangani konflik ini secara adil. Tajul Muluk dipenjara atas tuduhan menyebarkan ajaran yang memecah belah. Tetapi beberapa pihak merasa pemerintah tidak cukup melindungi warga Syiah dari serangan massa. Teman-teman sekalian, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kasus Sampang Madura? Kasus ini menjadi peringatan bagi umat Islam di Indonesia, khususnya tentang yang pertama, bahaya perpecahan umat. Umat Islam harus waspada terhadap ideologi yang dapat memecah belah persatuan umat Islam. Perselisihan Sunni Syiah harus diselesaikan melalui dialog yang damai, bukan melalui jalur kekerasan. Yang kedua, pentingnya pemahaman agama yang kuat. Umat Islam perlu memperkuat pemahaman mereka terhadap ajaran Al-Quran dan Sunnah agar tidak mudah terpengaruh oleh ajaran yang dianggap menyimpang. Yang ketiga, peran pemerintah dalam menjaga kerukunan. Pemerintah harus bersikap adil dan tegas dalam menangani konflik antar agama. Semua pihak harus dilindungi haknya, tetapi juga perlu ada langkah preventif untuk mencegah ajaran yang berpotensi menimbulkan konflik. Kasus Sampang bukan sekedar masalah lokal, tetapi mencerminkan tantangan besar dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman. Perbedaan antara Sunni dan Syiah memang sulit untuk dihindari, tetapi tidak seharusnya menjadi alasan untuk melakukan kekerasan. Sebagai umat Islam, penting untuk memahami ajaran agama dengan benar dan tetap berpegang pada prinsip ukhuwah Islamiyah. Konflik seperti ini harus menjadi pelajaran berharga agar perpecahan tidak terulang di masa depan. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.